Alhamdulillah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menyadari atas kelemahan kita sebagai hambanya dan atas kebesaran Allah SWT sebagai Tuhan yang kita sembah, sehingga seluruh ketetapan Allah itu pasti akan berimplikasi positif bagi hambanya. Ya, tidak ada satupun perintah Allah kecuali akan mengandung dua hal, kenikmatan dan kebahagiaan. Dan tidak ada satu larangan Allah kecuali akan ada implikasi negatif buat hambanya, yaitu ada dua. Yang pertama penderitaan, yang kedua adalah kehinaan. Nah, puasa Ramadan merupakan perintah Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian mencapai ketakwaan. Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, bahwa apa saja yang menyebabkan orang masuk surga, kata Nabi dua, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ramadan akan menjadikan manusia muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Makanya ketika masuk Ramadan, kita harus menjadi manusia yang berbeda sebelum kita masuk Ramadan. Sehingga kalau kemudian kita dipancing orang, kemudian diganggu orang, jangan kemudian bereaksi. Tahan, sabar. Ya, katakan aku sedang berpuasa. Tidak boleh kita terpancing dengan emosi kita. Karena hakikatnya kata Imam Nawawi, la'allakum tattaqun, itu dua intinya. Agar kamu mampu mengalahkan hawa nafsumu, dan yang kedua agar kamu mampu menghindarkan dirimu dari api neraka. Dan hikmah di balik Ramadan sangat banyak sekali, termasuk bagaimana kita membebaskan jiwa kita dari keterbelengguan kepada materi-materi itu. Ya, terutama tiga: makan, minum, dan seks. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman, Nabi mengatakan kullu ibn adam lahu alhasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhaif. Apabila seorang berbuat baik, dia akan dapat balasan kebaikan 10 sampai 7 kali lipat. Kata Allah, qala Allah Ta'ala illa siyam, kecuali puasa. Fa ana ajibih, kata Allah, aku akan membalasnya. Mengapa Allah akan membalasnya orang puasa itu? Li'annahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Karena orang berpuasa itu sedang meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Sehingga apa yang halal, makan, minum, berhubungan suami istri, halal di luar Ramadan, halal di luar puasa. Tapi ketika puasa kita sisihkan itu karena ingin tunduk kepada Allah. Karena tiga inilah pembentuk syahwat hawa nafsu. Ibnu Qayyim menambah lagi yang kedua daripada pembentuk syahwat, yaitu tidur dan ngomong yang tidak terkendali. Ini syahwat. Makanya bila kemudian kita melaksanakan Ramadan dapat mengalahkan fungsi arti makan hanya halal pada saat dibenarkan, minum begitu, syahwat begitu, tidur begitu, jangan sampai tidurmu membentur dengan waktu sholat, ya. Dan begitu pula ngomonglah yang benar, karena semua akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ini. Karena itu barakallahu hikmah Ramadan yang paling penting adalah memperbaiki rohani kita supaya kita itu bagus rohani kita. Ya, rohani kita bagus kalau kemudian memperbaiki pikiran kita supaya bagus, dan yang ketiga memperbaiki perilaku kita kepada Allah dan manusia semakin bagus, ya. Dan kemudian kehidupan kita bangun di atas kesadaran bahwa tidak ada hal yang terpenting dalam hidup ini melebihi meraih ridha Allah SWT. Semoga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan nilai-nilai yang sangat tinggi itu, sehingga kita bisa memaknai Ramadan dengan sebenarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.